Warga Desa Maruyung di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dikejutkan dengan seekor macan tutul yang masuk permukiman warga dan sempat menyerang hingga melukai 2 warga. Kini macan tutul itu telah dievakuasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat. Warga Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan adanya macan tutul yang turun dari habitatnya dan berkeliaran ke permukiman warga. Macan tutul yang diduga berasal dari daerah pegunungan Rakutak sempat menyerang 2 orang warga hingga alami luka pada bagian tangan dan pundak. Warga dengan alat seadanya berupaya menangkap macan tutul hingga berhasil diamankan sementara di Mako Polsek Pacet. Posisinya lagi ada di halaman warga, terjepit dalam ruangan. Pas menangkap, loncat, saya kejar, langsung dia masuk ke lorong antara tembok dan besi. Nah, saya sendiri langsung loncat, ngambil alat, ternyata ada besi, langsung diborong kuminya. Nah, ada kawan, langsung diikat kakinya, kedua-duanya dan buntutnya. Nah, karena eksekusi itu kan lama, ke 2 jam, karena terbentur alat dan ruangan yang ditempatin itu susah. Pihak Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA mengapresiasi kesadaran masyarakat yang bijak dalam menangani keberadaan satwa dilindungi tanpa melukai. Sudah dilakukan penanganan secara baik dan dibantu oleh masyarakat. Alhamdulillah masyarakat di sekitar sini itu paham bahwa macan tutul itu adalah satwa dilindungi, sehingga sudah dilakukan penanganan agar macan tutulnya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya ada dilukai ataupun dibunuh gitu. Ini kondisi yang sangat bijak saya kira, dan masyarakat saya kira cukup sadar, dan kami BKSDA fokus kepada kondisi macannya agar kita tangani dulu kesehatannya, kemudian kita lihat apakah cukup memadai untuk direhabilitasi dan kemudian dipersiapkan. Selanjutnya macan tutul akan dibawa ke pusat rehabilitasi satwa di kawasan Cikembulan untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum nantinya dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan tukang becak menggeruduk kantor Bupati Tuban, Jawa Timur. Mereka protes dengan kebijakan transportasi di kawasan wisata religi yang dinilai mematikan mata pencarian tukang becak tradisional. Ratusan tukang becak wisata religi makam Sunan Bonang yang selama ini mangkal di Terminal Kebonsari Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Tuban. Mereka protes menurunnya penghasilan akibat maraknya angkutan shuttle dan becak motor yang mengangkut peziarah ke kawasan makam Sunan Bonang. Para tukang becak ini menilai kehadiran angkutan tersebut telah mengambil alih ruang hidup transportasi tradisional yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sekitar. Kita menganggap aksi tadi puncak dari semua dari mulai DPR ke LH, program itu gagal. Para tukang becak ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban di kantor Bupati. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan awal terkait penataan transportasi wisata religi. Menghentikan shuttle yang mengangkat peziarah ke makam Sunan. Ketiga, penertiban becak motor. Meski demikian, para tukang becak dan pedagang menegaskan akan terus mengawal realisasi kesepakatan tersebut.
Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan aksi yang lebih besar jika penataan ini gagal dilaksanakan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Penertiban dan juga pemindahan pedagang kaki lima di Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat berujung ricuh. Pedagang mengamuk dengan Satpol PP karena menolak dipindahkan. Tidak terima perlengkapan dagang mereka disita, pedagang kaki lima di kawasan Selasar Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat berupaya melawan petugas Satpol PP. Bahkan sejumlah pedagang sempat mengadang mobil petugas dan terlibat adu mulut hingga saling dorong dengan petugas. Sejumlah pedagang yang masih berjualan ditertibkan petugas untuk dipindahkan ke kawasan fase 7 Pasar Raya Padang. Namun pedagang menolak lantaran kondisi tempat yang dinilai tidak layak dan berharap pemerintah Kota Padang dapat memberi solusi relokasi. Tapi solusi untuk dipindahkan tidak ada, Bang. Tempat yang diberikan itu tempat orang, Bang. Belum layak tempat yang dihuni itu tempat orang. Jadi kita ini pedagang sama-sama pedagang dihantamnya gitu. Jadi kalau sebenarnya dia udah tahu dinas perdagangan tuh barang yang di tempat situ udah diperjualbelikan semuanya. Kami ini berjualan tidak ada memakan tempat, Bang. Tidak ada memakan lalu lintas. Di mana kami ini mengatur lalu lintas tidak ada. Aman, Bang. Inilah yang enggak apa ini, Bang. Penertiban ini dilakukan untuk menata kawasan Pasar Raya Padang dan mengembalikan fungsi Selasar untuk berjalan kaki, sekaligus menjadi ketertiban umum dan kelancaran arus lalu lintas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Eksekusi rumah di kawasan Penggilingan Cakung oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berlangsung ricuh. Penghuni rumah sempat menghalau petugas dengan alasan rumahnya dieksekusi salah objek. Kericuan mewarnai eksekusi sebuah rumah yang berada di Jalan Komarudin, Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Sejumlah penghuni rumah menolak rumah mereka dieksekusi, menghalau petugas yang akan memasuki rumah. Seorang wanita pemilik rumah berteriak saat sejumlah petugas berhasil masuk untuk mengeluarkan barang-barang di dalam rumah. Wanita ini juga menangis histeris saat sejumlah petugas mengeluarkan barang-barang. Penghuni rumah mengaku bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur salah mengeksekusi bangunan karena hasil putusan pengadilan dengan objek lahan berbeda. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan abuse of power. Karena kenapa? Ya, ini namanya eksekusi pemaksaan. Di mana ini adalah bernilai ya error ini objekto. Artinya lokasinya berbeda. Bukan di sini, di Gapura Muka. Eksekusi rumah seluas 100 meter ini dilakukan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan putusan pengadilan bahwa pemilik rumah tidak berhak menempati rumah yang bukan miliknya. Sementara pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum mau memberikan keterangan terkait eksekusi lahan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.